Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Bunda di hari Senin 15 Februari 2021. Oke, seperti biasa kita akan belajar tematik nih. Nah, yaitu di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Sekarang teman-teman sudah memasuki subtema 3, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Dan teman-teman sekarang akan belajar yaitu pembelajaran 1. Seperti biasa, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar teman-teman dimudahkan dalam belajar dan diberi kemudahan dalam pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Oke, seperti biasa, Bunda akan membacakan untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu memahami kalimat utama dan pokok pikiran dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu memahami gaya magnet dengan benar. Yang ketiga, melalui gambar, siswa mampu menentukan bentuk-bentuk magnet dengan tepat. Yang keempat, melalui gambar, siswa dapat mengenal gaya gravitasi dan dengan benar. Yang kelima, melalui penjelasan guru, siswa dapat membaca diagram batang dengan tepat. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran yang pertama yaitu teman-teman akan belajar pokok pikiran, kalimat utama, gaya magnet, gaya gravitasi, membaca diagram batang, dan yang terakhir membuat diagram batang. Ini adalah materi yang teman-teman akan pelajari hari ini. Oke, pada materi sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang kalimat utama dan pokok pikiran. Nah, Bunda mengingatkan kembali mengenai kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, kalimat utama disebut juga kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan pengembang paragraf. Jadi, kalimat utama adalah pokok utama dari suatu paragraf atau juga sebagai kalimat topik. Nah, kalimat utama ini ada 3 jenis, yaitu kalimat utama deduktif. Nah, kalimat utama deduktif ini kalimat utama yang berada di awal paragraf. Lalu yang kedua, kalimat utama induktif, yaitu kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Dan yang terakhir ada kalimat utama campuran. Nah, dalam satu paragraf terdapat lebih dari satu kalimat utama. Urutannya pun bisa deduktif maupun induktif. Nah, selanjutnya yaitu pokok pikiran. Apakah teman-teman masih ingat apa itu pokok pikiran? Nah, pokok pikiran juga sebagai informasi fokus yang ada dalam suatu paragraf, sehingga disimpulkan bahwa pokok pikiran paragraf merupakan ide atau gagasan yang mengandung informasi inti paragraf. Nah, teman-teman, jadi pokok pikiran ini yaitu informasi inti dalam suatu paragraf. Nah, cara menentukan pokok pikiran yaitu yang pertama, teman-teman bacalah dengan seksama. Jadi, teman-teman harus membaca dengan seksama paragraf tersebut. Yang kedua, cermatilah bacaan dari awal sampai akhir paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utamanya. Yang keempat, tandai ide pokok, bisa juga digarisbawahi atau menggunakan stabilo. Dan yang kelima, tandailah kalimat penting dalam suatu paragraf. Selanjutnya, teman-teman akan belajar tentang gaya. Nah, masih ingatkah teman-teman
Pada gaya, ada gaya apa saja? Ya, betul. Teman-teman sudah belajar tentang gaya otot, lalu ada gaya magnet, gaya pegas, dan juga gaya gravitasi. Nah, pada hari ini teman-teman akan belajar mengenai gaya magnet. Nah, gaya magnet, ada yang tahu tidak apa itu gaya magnet? Ya, betul. Gaya magnet adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh pengaruh magnet terhadap suatu benda. Jadi, gaya tarik yang ditimbulkan ini karena adanya pengaruh magnet, teman-teman. Nah, sekedar informasi ini, teman-teman. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Nah, benda magnetik ini terbuat dari logam. Contohnya paku, besi, baja, jarum, dan juga tembaga. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetik. Misalnya kertas, karet, kayu, dan juga plastik. Nah, selanjutnya teman-teman akan belajar bentuk-bentuk dari magnet. Bentuk yang pertama yaitu ada magnet ladam, lalu yang kedua magnet batang, yang ketiga magnet U, yang keempat magnet keping, yang kelima ada magnet jarum, dan yang terakhir ada magnet silinder. Oke, selanjutnya sifat-sifat magnet. Nah, sifat-sifat magnet ini yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, teman-teman, jika kutub senama didekatkan, itu akan terjadi tolak-menolak. Contohnya di sini ada kutub U dipertemukan dengan kutub U, maka akan terjadi tolak-menolak. Nah, di sini juga ada kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, itu akan terjadi tolak-menolak. Tapi sebaliknya nih teman-teman, jika kutub yang tidak senama ini didekatkan akan terjadi sebuah tarik-menarik. Contohnya di sini dari kutub selatan ditempelkan dengan kutub utara akan terjadi tarik-menarik. Lalu kutub utara didekatkan dengan kutub selatan juga akan terjadi tarik-menarik. Ini mengenai sifat magnet. Nah, sifat yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda yang terbuat dari logam, seperti besi, baja, dan juga nikel. Lalu, ada benda logam yang tidak dapat ditarik oleh magnet, teman-teman, seperti logam emas dan juga seng. Selanjutnya yaitu gaya magnet bisa menembus benda tertentu. Tapi daya tarik atau kekuatan magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang dan jarak antara magnet dan benda yang ditarik. Contohnya nih teman-teman ada dua magnet, terus teman-teman dikasih penghalang. Kalau penghalangnya itu masih tipis, tentunya magnet-magnet ini akan terjadi tarik-menarik. Nah, sifat yang terakhir yaitu bagian ujung magnet ternyata memiliki daya tarik yang lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Nah, ini mengenai sifat-sifat magnet, teman-teman. Oke, teman-teman, ternyata dalam kehidupan sehari-hari juga kita memanfaatkan magnet, teman-teman. Contohnya nih, yang pertama yaitu kompas. Nah, magnet pada kompas ini untuk menunjuk arah. Yang kedua yaitu mengangkat benda-benda yang terbuat dari besi. Di sini ada alat berat ya, menggunakan magnet untuk mengangkat benda-benda yang berbahan besi. Lalu ada magnet pada pintu kulkas dan magnet pada hiasan kulkas. Nah, teman-teman pernah ngerasain nggak kalau mau nutup pintu kulkas itu kayak ada tarikan. Nah, itu karena adanya magnet. Lalu pada hiasan kulkas juga adanya magnet sehingga dapat menempel pada pintu kulkas. Nah, yang terakhir yaitu magnet pada pengeras suara di televisi, komputer, dan juga earphone. Nah,
Agar teman-teman lebih memahami mengenai gaya magnet, yuk perhatikan video berikut. Nah, di sini Bunda akan membuktikan sifat-sifat magnet. Yang pertama yaitu magnet memiliki dua kutub. Nah, yang pertama yaitu kutub selatan dan kutub utara. Sifat kedua, kekuatan magnet terbesar terletak di kutub. Nah, sifat yang ketiga yaitu magnet dapat menembus penghalang. Nah, di sini Bunda sudah memiliki penghalang kertas, teman-teman. Nah, kita tempelkan. Nah, magnetnya tetap menempel, teman-teman. Ya, tetap menempel. Jadi menembus benda penghalang. Karena di sini penghalangnya masih tipis. Nah, yang terakhir sifat yang terakhir ini, teman-teman, jika dua kutub ini didekatkan, itu akan terjadi tolak-menolak nih. Tidak mau, teman-teman. Karena terjadi tolak-menolak. Ini kutub yang senama ya. Di sini kutub selatan dan kutub selatan. Nah, sebaliknya, jika kutub selatan didekatkan dengan kutub yang tidak senama, yaitu kutub utara didekatkan, akan terjadi tarik-menarik. Nih, terjadi akan nempel. Nah, yang terakhir juga magnet dapat menarik benda logam. Contohnya di sini ada peniti dan paku dan juga klip. Kita tempelkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Lalu besi, paku. Di sini paku juga akan tertarik oleh magnet. Nah, sedangkan jika magnet didekatkan dengan penghapus, itu tidak ada tarik-menarik karena penghapus termasuk benda non-magnetik. Halo teman-teman. Hari ini Bunda akan memeragakan gaya magnet. Oke, di sini Bunda sudah mempunyai dua buah magnet, satu klip besi, satu buah penghapus, satu buah paku, satu buah penggaris, dan satu buah peniti. Oke, sekarang Bunda akan membuktikan apakah benda-benda yang ada di sini akan menempel semua pada magnet. Oke, kita coba satu-satu ya teman-teman. Dari klip, coba kita tempelkan. Menempel ya teman-teman, karena klipnya terbuat dari besi. Lalu penghapus, apakah penghapus dapat menempel? Tidak teman-teman, karena penghapus terbuat dari karet. Lalu ada paku, kita tempelkan. Menempel teman-teman dan tidak terjatuh. Oke, lalu penggaris. Tidak teman-teman, karena penggaris itu terbuat dari plastik. Dan satu lagi, peniti. Menempel ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah Bunda melakukan percobaan, teman-teman juga bisa melakukannya di rumah. Dan teman-teman bisa tulis hasil percobaannya di halaman 109. Di tabel sini ya teman-teman. Oke, teman-teman. Selain gaya magnet, dalam kehidupan sehari-hari juga terdapat gaya gravitasi. Apakah teman-teman masih ingat apa itu gaya gravitasi? Nah, gaya gravitasi adalah gaya yang terjadi karena gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang berada pada ketinggian dapat jatuh ke bumi. Nah, itu sebabnya kenapa saat buah jatuh dari pohon itu jatuhnya ke bawah, tidak ke atas. Karena di bumi terdapat gaya gravitasi, teman-teman. Nah, contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya yaitu kita berjalan tetap menapak ke tanah, teman-teman. Jadi saat teman-teman jalan, teman-teman tuh tetap menapak ke tanah. Jadi tidak melayang jalannya. Nah, contoh yang kedua yaitu buah yang jatuh selalu menuju ke tanah atau ke bawah, tidak ke atas. Lalu juga ini sama ya, batu yang dilempar akan jatuh ke tanah. Dan yang terakhir, bola yang melambung tinggi akan kembali ke tanah. Nah, ini sebabnya kenapa semuanya jatuh ke tanah. Itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, agar teman-teman lebih memahami gaya gravitasi, yuk perhatikan video berikut. Oke teman-teman, selanjutnya Bunda akan melakukan percobaan gaya gravitasi. Di sini Bunda sudah memiliki satu spidol dan satu penghapus. Nah, selanjutnya Bunda akan menjatuhkan benda-benda yang ada di sini. Yang pertama Bunda jatuhkan spidol.
dan Bunda akan menjatuhkan penghapus. Terjatuh ya teman-teman. Nah, kenapa terjatuh? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Teman-teman, selanjutnya teman-teman akan belajar tentang diagram batang. Nah, pada materi sebelumnya teman-teman sudah belajar. Masih ingatkah kalian apa itu diagram batang? Diagram batang adalah grafik yang mewakili data dalam bentuk persegi panjang vertikal atau horizontal. Diagram ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kinerja objek pencarian selama periode waktu tertentu. Bagan batang akan menampilkan informasi dengan batang vertikal atau horizontal dan memiliki lebar yang sama dengan batang yang terpisah. Nah, pada diagram batang ini ada dua, yaitu diagram batang vertikal atau tegak dan diagram batang horizontal atau datar. Ingat bagaimana cara membaca diagram batang? Ayo, apakah teman-teman masih ingat bagaimana cara membaca diagram batang? Nah, caranya yaitu yang pertama, bacalah judul yang terdapat pada diagram batang. Yang kedua, bacalah keterangan yang terdapat pada sumbu datar diagram. Yang ketiga, bacalah keterangan yang terdapat pada sumbu-sumbu tegak diagram. Yang keempat, kemudian gabungkan data pada sumbu datar dan tegak pada diagram batang. Dan yang terakhir yaitu simpulkan data yang didapat pada diagram batang. Nah, ini cara teman-teman untuk membaca diagram batang. Nah, selanjutnya, oke teman-teman, di sini Bunda sudah ada diagram batang. Nah, ini adalah sumbu X ya, yang vertikal ini, yang mendatar ini menunjukkan nama atau nama di sini karena pakai kelas yaitu menggunakan nama kelas. Nah, di sini sumbu yang tegak yaitu jumlah. Nah, selanjutnya yaitu di sini sudah terdapat data yaitu kelas 1 sebanyak 20, kelas 2 sebanyak 35 karena persegi panjangnya ini letaknya di antara 30 dan 40 ya, jadi 35. Lalu kelas 3 sebanyak 30, kelas 4 sebanyak 45, kelas 5 sebanyak 60, dan kelas 6 sebanyak 50. Jadi ini cara untuk membaca diagram batang. Nah, selanjutnya teman-teman dapat menentukan nih kelas yang membaca buku paling banyak adalah, nah caranya teman-teman cari persegi panjang yang paling tinggi, yaitu di sini ada kelas 5 karena jumlahnya 60. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Kelas yang membaca buku paling sedikit. Nah, cari persegi panjang yang paling pendek. Nah, di sini ada 20 yaitu kelas 1. Nah, terakhir yaitu kelas yang membaca 45 buku adalah, nah teman-teman cari yang persegi panjangnya ini menunjukkan angka 45. Kelas berapa? Ya, betul, yaitu kelas 4 nih. Kelas 4 yaitu jumlahnya sebanyak 45. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat diagram batang. Nah, cara yang pertama yaitu teman-teman harus atur sumbu secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu untuk grafik batang vertikal, tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama tersebut pada sumbu vertikal. Sedangkan untuk grafik batang horizontal, nah tulis nilai atau nama data pada sumbu vertikal dan tulis frekuensi masing-masing nilai atau nama tersebut pada sumbu horizontal dan buatlah label pada kedua sumbu. Nah teman-teman, untuk frekuensi ini yaitu jumlahnya ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu teman-teman membuat persegi panjang yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya.
Jadi setelah teman-teman membuat garis vertikal dan horizontalnya, teman-teman membuat persegi panjang yang sesuai dengan jumlahnya dan namanya. Nah, yang keempat yaitu beri nama diagram balok tersebut berdasarkan data yang disediakan. Nah, ini untuk cara teman-teman membuat diagram batang. Oke, selanjutnya Bunda ada contoh membuat diagram batang. Yaitu soalnya buatlah diagram batang berdasarkan data berikut. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya teman-teman, yaitu jumlah panen per kuintal. Ini jadi 40 kuintal, 35 kuintal, 30 kuintal, 45 kuintal, dan 50 kuintal. Nah, dan tahunnya yaitu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Nah, ini namanya ya teman-teman, dan ini frekuensinya. Oke, selanjutnya teman-teman menentukan sumbu. Nah, ini sumbu horizontal teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman menentukan sumbu vertikal. Setelah membuat diagramnya, nah kita lihat ya, ini persegi panjangnya itu harus sesuai dengan nama dan frekuensinya. Nah, di sini namanya yaitu tahun 2015, jumlahnya 40 kuintal. Lalu 2016 yaitu jumlahnya 35 kuintal. 2017 yaitu jumlahnya 30 kuintal. Lalu pada tahun 2018 yaitu 45 kuintal, dan yang terakhir pada tahun 2019 yaitu 50 kuintal. Nah, ini hasil panen mangga di Desa Bahagia, teman-teman. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah membuat diagram batang ini, teman-teman menentukan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu yang sesuai dengan diagram. Nah, di sini Bunda sudah memiliki beberapa pertanyaan, yaitu hasil panen mangga di Desa Bahagia paling banyak adalah, nah kita lihat diagramnya yang paling tinggi itu tepat di angka berapa. Lalu soal yang kedua, selisih panen mangga yang paling banyak dengan yang paling sedikit adalah, nah teman-teman untuk menghitung selisih, teman-teman harus melihat jumlah angka yang paling tinggi, dan lalu setelah teman-teman menentukan jumlah angka yang paling tinggi, teman-teman dikurangi ya dengan jumlah yang paling kecil. Oke, seperti ini ya teman-teman. Di sini jumlah yang paling tinggi yaitu 50. Maka 50 dikurang, kita cari jumlah yang paling sedikit teman-teman. Hasil panen yang paling sedikit yaitu 30. Maka untuk menghitung selisih yaitu 50 dikurang 30, hasilnya yaitu 20. Nah, seperti itu ya untuk menghitung selisih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga menambah ilmu teman-teman selama belajar di rumah. Dan Bunda berpesan agar teman-teman tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.